Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Matsudi selaku dosen pengampu untuk mata kuliah pengamanan sistem komputer Universitas Muhammadiyah Cirebon. Perkenalkan, nama saya Toto Sitro dengan NIM 251511006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir terkait mata kuliah pengamanan sistem komputer dengan dibuat sebuah tugas akhir yang berjudul sebuah aplikasi bernama CryptoWeb Toolkit. Singkatnya, aplikasi ini saya buat untuk memudahkan kita dalam mengamankan pesan teks maupun file dokumen. Seringkali kriptografi yang aman itu sulit digunakan. Oleh karena itu, CryptoWeb hadir dengan tampilan web yang simple, namun dibaliknya menggunakan keamanan standar tinggi seperti AS256. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat latar belakang pembuatannya di slide berikutnya. Mengapa CryptoWeb dibuat? CryptoWeb dibuat untuk menjembatani kesenjangan antara fleksibilitas standar keamanan tingkat tinggi atau military grade dengan fleksibilitas dan kemudahan bagi pengguna yang masih awam. Kemudian terkait identifikasi permasalahan utama, ada tiga diantaranya adalah ancaman intersepsi data, yaitu pertukaran dokumen dan teks rahasia melalui jaringan publik memiliki risiko tinggi disadap oleh pihak yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas command line. Alat enkripsi berstandar industri seperti AES umumnya menuntut pemahaman teknik yang eksekusi melalui antarmuka CLI yang menakutkan bagi masyarakat umum. Kemudian yang ketiga adalah karakter tipe firmware. Sandi klasik sering memunculkan karakter guide, null, extended, atau ASCII yang rusak atau korup saat ditampilkan atau di copy paste melalui antarmuka browser web. Kemudian terkait solusi dan inovasi sistem, yang pertama adalah universal dashboard, menyediakan satu antarmuka website QI web yang mengamankan baik pesan teks maupun perlindungan untuk objek biner seperti PDF, doc, dan lain-lain. Kemudian Smart Workplace KDF menggunakan teknik key derivation function yang mampu menyimak password lemah manusia menjadi kunci di komputer standar chip. Kemudian ada web matematik mengimplementasikan rumusan modul 95 khusus pada sanitasi untuk memastikan semua hasil cybertext tulisan aman maupun lingkungan web. Kemudian terkait arsitektur dan teknologi terhambat menggunakan front-end dashboard interface antarmuka dibangun secara statis menggunakan HTML5 dan Tailwind CSS untuk menghasilkan estetika cyberdarkroom yang responsif dan sangat halus. Kemudian backend-nya terdiri dari framework Flash Python sebagai modul utama yang menentukan pemrosesan logika kriptografi secara aman dan terisolasi dari sisi lain. Kemudian untuk database manajemen menggunakan database baik SQL, kemudian modul kriptografi inti memanfaatkan pustaka kriptografi bawaan Python untuk mengeksekusi perhitungan cyberbox standar industri dengan sangat presisi. Kemudian berikut adalah tampilan dari aplikasi dengan menggunakan dua algoritma AES256 dengan model standar, yaitu standar keamanan tingkat militer diimplementasikan via kernel yang memanfaatkan CBC atau Cyber Block Chaining. Algoritma ini memiliki sistem verifikasi token bawaan sehingga dapat kebal terhadap manipulasi. Kemudian yang kedua adalah Caesar dan Virginia. Asik, algoritma substitusi legendaris yang telah diperbarui secara radikal. Dengan metode variable ASCII, paruan atau modulus 95, hasil pergeseran karakter dibahas asli hanya pada rentang space sehingga tilde agar bebas dari kolusi data. Kemudian fitur kelas interface dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah di memory file processing. Objek file tidaknya disimpan ke storage server secara fisik. File di load ke dalam RAM sementara dienkripsi.
Lalu langsung di-download ke browser pengguna demi privasi absolut. Kemudian Smart Verification Logic, sistem dirancang cerdas untuk otomatis membaca pencocokan kunci menggunakan Rauki. Jika tidak valid, sistem memundurkan proses dan mencobanya sebagai passphrase (ADF). Kemudian ada protokol step lock, fitur modal terminal interaktif yang membongkar kerahasiaan kotak kita untuk pos algoritma, menampilkan rincian kalkulasi langkah pergeseran karakter kecil sebagai sarana edukasi. Kesimpulan pencapaian proyek ini adalah sinergi kriptografi dan UI modern, yaitu kripto web sukses mematahkan semua bawah. Tools keamanan yang kuat harus membingungkan. Semua fungsi krusial dikemas rapi dalam dashboard interaktif satu layar penuh. Kemudian dari segi keamanan data web, melalui penyesuaian matematika modul 95, cipher masih kira terhadap encoding browser kini 100% stabil. Pesan rahasia aman di copy paste melalui medium manapun seperti WhatsApp, email, dan lain-lain. Kemudian penerapan zero knowledge, penggunaan data bisa pulih sebagai fungsi dan dipadukan dengan menjalani bahwa administrator server sekalipun dia dapat membongkar dokumen rahasia milik pengguna. Terima kasih. Kemudian kita akan lanjut terkait dengan sesi demonstrasi aplikasi. Berikut adalah tampilan dari aplikasi CryptoWeb Collective. Kemudian kita bisa lihat di sisi kiri ada input menu, yaitu encrypt text, deskripsi teks, enkripsi file, dan deskripsi file. Kemudian di sebelah kanan kita bisa lihat riwayat file yang sudah dienkripsi dan dideskripsi. Kemudian kita bisa langsung mencoba aplikasi ini dengan cara kita bisa menentukan pilihan 3 macam deskripsi. Yang pertama adalah AS256B atau military grade. Kemudian ada Caesarship atau basic, kemudian Visionaire oleh alphabetic. Ini yang pertama kita coba dulu yang AS256B. Kita pilih, kemudian kita buatkan sandinya. Misalkan 1 sampai 7. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian kita pilih kata yang akan kita rubah atau enkripsi. Misalkan selamat pagi. Oke, kemudian kita run encrypt text protocol. Nah, ini adalah hasil dari file enkripsi tadi. Kemudian untuk menampilkannya kita bisa deskripsi teks. Pada hasil output ini kita copy. Kemudian kita ke menu deskripsi teks. Kita pilih dengan yang tadi military grade. Kemudian masukkan sandi yang telah kita buat tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita pastikan hasil output enkripsi tadi. Kemudian coba kita run deskripsi protokol, maka hasilnya adalah selamat pagi. Oke, itu untuk yang military grade. Kemudian kita coba lagi yang enkripsi teks. Kemudian yang kedua adalah Caesarship atau basic. Kita gunakan sandi yang sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian source of misalkan teknik informatika. Kemudian kita coba enkripsi. Nah, maka tampilan outputnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana proses enkripsinya. Di sini adalah step atau langkah-langkahnya. Dan berikut adalah metode bagaimana pengenkripsian menggunakan cipher. Oke, kita bisa close. Kemudian kita coba deskripsi ulang. Kita copy hasil outputnya, kemudian klik menu deskripsi teks. Oke, kemudian kita pilih yang tadi, Caesarship basic. Masukkan kata sandi yang di awal kita buat. Kemudian kita pastekan di sini dan kita akan deskripsi. Hasilnya adalah teknik informatika. Oke. Kemudian kita telah membuat fitur untuk mengeksekusi sebuah file ataupun dokumen. Di sini ada menu enkripsi file. Nah, ini tidak aktif ya. Ini bisa langsung kita masukkan kata sandinya. Kita sambungkan saja misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita pilih file yang akan kita enkripsi.
choose file, kemudian pilih file yang misalkan file PDF ini. Kita buka, oke, kemudian klik Run Encrypt File Protocol. Nah, file tadi akan otomatis terdownload di sini. Nah, ini file yang sudah dienkripsi. Kita coba buka file tersebut, apakah bisa terbuka atau tidak. Nah, ternyata file tersebut tidak bisa dibuka. Nah, biasa ada keterangan di sini filenya korup ataupun rusak tuh, seperti ini. Ini kita cancel, kita kembali ke aplikasinya. Kemudian kita coba mengenkripsi file yang tadi, yang kita anggap itu file yang rusak. Jadi sebelumnya itu udah kena file yang kena enkripsi. Kemudian kita klik menu deskripsi. Kemudian passwordnya kita masukkan. Kemudian kita pilih file yang terenkripsi tadi, yang tidak bisa dibuka. Nah ini kita double klik. Kemudian kita run decrypt file protocol. Oke, file sudah terdownload. Nah, kita coba buka. Nah, filenya berhasil kita deskripsi. Oke, nah, demikian untuk penjelasan aplikasi dari CryptoWeb Toolkit. Nah, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.